Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Setio Rianto, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuan. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang menjadi hasil temuan dari kami di ACSB yang pada saatnya tentu akan sangat bermanfaat untuk uh, kebaikan dari rekan-rekan di Bantarsari, khususnya pegiat UKM, ya UMKM pada umumnya. Ya, ada 6 hal yang uh, dari pengamatan SCSB, ya, dan pada saatnya nanti akan menjadi bahan kajian di UMB adalah permasalahan yang dihadapi dalam keseharian mereka yang ingin naik kelas dan melakukan aktivitas ekspor itu ada pada 6 hal ini. Yang pertama adalah akses permodalan, dan ini masalah umum yang dihadapi oleh hampir semua UMKM, ya, dan UKM di Indonesia. Kemudian SDM. Tiga adalah bagaimana strategi mereka dalam memenuhi permintaan pasarnya. Keempat, inovasi bisnis. Kelima adalah pencatatan dan laporan keuangan, serta keenam adalah pemanfaatan secara lebih optimal lagi internet. Ya. Saya mulai dari bagaimana akses permodalan. Ya, jadi masalah utama yang dihadapi oleh rekan-rekan pegiat UMKM itu adalah legalitas dari UKM itu sendiri. Ya, kadang-kadang di antara kita belum terlalu aware dengan NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak, perizinan yang harus ya, kalau makanan paling tidak ada PIRT, gitu ya. Apalagi kalau sudah ada sertifikasi dari BPOM, karena balai dari BPOM itu ada sudah hampir di setiap kota besar, ya. Legalitas itu menunjukkan keseriusan UKM dalam upaya untuk dia melakukan aktivitas usahanya. Ya, jadi dana yang disiapkan oleh pemerintah melalui bank itu sering tidak bisa diakses hanya karena masalah legalitas. Ya, jadi UKM sesegera mungkin mesti memiliki legalitas yang uh, ditetapkan. Ya, kemudian SDM sering kita hadapi, gitu ya, mereka-mereka yang terlibat di dalam UKM ini belum memiliki kompetensi yang memadai. Jadi skill, ya, knowledge yang, ya, jadi pengetahuan, keterampilan yang disyaratkan itu belum terpenuhi. Ya. Kemudian bagaimana strategi memenuhi permintaan pasar? Ya, jadi sering kita belum mampu mendeskripsikan secara baik profil dari pelanggan yang kita ingin sasar, ya. Sehingga lebih banyak kita membuat sesuatu tanpa tahu untuk siapa produk itu diciptakan. Ya, ya. Juga jangan lupa perhatikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan pasar. Ya, seasonal. Biasanya pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang Ramadan, apa sih yang menjadi permintaan dari pasar Anda? Ya, berikutnya adalah bagaimana inovasi. Ya, sering menjadi kelemahan teman-teman UKM adalah mereka strateginya meniru apa yang sudah dilakukan oleh pesaingnya. Ya, sering sekali kita menjadi tidak kompetitif karena produk kita akhirnya menjadi komoditi. Ya, artinya kita sudah sama dengan produk orang lain. Ya, karena itu Anda harus terus menciptakan keunikan, gitu ya, baik melalui konten, ya, isinya yang diubah, ditambah, konteks di sini lebih ke kemasan, ya, model kemasannya, gitu ya, maupun cara, ya, infrastruktur, cara Anda menjualnya. Ya. Nah, yang tidak kalah penting yang kelima, ya, adalah pencatatan dan laporan keuangan. Kita tuh sangat lemah ketika kita berhubungan dengan bank, contohnya. Maka mereka yang ingin mereka ketahui adalah bagaimana, ya,
seberapa besar omset, ya, bagaimana Anda melakukan pencatatan. Ada beragam jenis laporan keuangan yang perlu dipahami ya sebagai dasar dalam pembuatan keputusan dan berhubungan dengan lembaga keuangan. Dan sekarang ini sudah banyak software ya akuntansi maupun aplikasi yang bisa memudahkan pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Jadi jangan pernah segan untuk bertanya kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari Universitas Mercu Buana tentang pemanfaatan beberapa software ya atau aplikasi yang bisa sangat mudah ya cukup